Oke, sebelum kita mulai tes IQ, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Selamat sore semuanya. Bahagia selalu. Oke, rame banget ya ternyata di sini padahal 1, 2, 3. Oke, perkenalkan kami dari Smile Consulting Indonesia. Di sini kami akan melaksanakan tes IQ bareng teman-teman maraton season. Last season. Oke. Last season banget nih, ditutup dengan tes IQ bareng Smile Consulting Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Dila. Halo. Dan aku di sini nggak sendiri, aku di sini sama teman aku. Saya Dava. Kamu? Oke, kita nggak berdua aja di sini, kita juga datang bareng teman-teman yang lain. Di situ ada Pak Gunawan dan juga ada Kak Irza. Pak Gunawan yang kacamata ya? Enggak, kebalik. Pak Gunawan yang gondrong ya? Yang mana ini Ripo? Oke, baik, sebelumnya untuk tes IQ sendiri adalah proses tes intelektual untuk mengukur kemampuan teman-teman semuanya. Jadi untuk tes ini teman-teman diharapkan untuk mengerjakan dengan optimal, yang fokus, dan kalau bisa jangan ada distraksi lain kayak gitu ya. Nah, oke, untuk instruksinya atau bagaimana cara pengerjaan tesnya akan dijelaskan oleh Kak Dava. Jadi teman-teman silakan pay attention karena ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Karena nanti kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan bisa aja nanti terblokir dan nanti kode tesnya udah nggak bisa kepake kayak gitu. Tuh. Oke, silakan Kak Dava, boleh dijelaskan gimana instruksi atau pengerjaan tes IQ-nya? Oke, mas-mas semua, sore semuanya. Sore. Oke, sekarang kita fokus ke kertas yang ada di meja masing-masing. Oke. Bisa lihat di bawah kolom nama, di situ ada kolom kode. Tulisannya kode tes. Nah, Kalau lapar Kak? sabar, belum puasa, belum buka. Oke. Di kode tes ini silakan ketikkan di laptop. Jadi masih ada yang di layar WA, silakan dipindah ke webnya. Kok yang sebelahnya? Iya. Login psikotes. Jangan login Enggak, Kak. iya di sampingnya, iya. Langsung Situ. login Kak. Ini. Jangan login dulu Kak, diketikkan aja kodenya. Berarti masukin kode ya? Masukin kodenya. Dari lu berarti. Jangan langsung diklik login ya. Aku udah login Kak. Jangan. Apa? Aku udah kepencet. Wow. Belum. Belum. Gak didengerin orang. Males. Makanya dia nyontek nih, sebelah saya nih. Lu nggak ngapain? Waktu jadi jalan kalau kayak Jelas banget sih, gitu. yuk. Rese lu yuk. Kerjain duluan aja yuk. Duluan aja. Segera lu dah. Jadi tes ini kurang lebih nanti akan berjalan 120 menit sampai 180 menit. Ya which is 2 Enggak. 3 jam. Ini kan hari ini tes IQ aja Oh iya, Kak tes Dava. IQ aja. Jadi Iya. kurang lebih 1 jam ya Kak? Iya, 30 1 jam aja, 45 menit sampai 1 jam. 120 menit tuh sama apa? Kalau itu orang mau masuk kerja, kan Iya. teman-teman di sini Itu nggak banyak mau ada masuk kepribadian kerja, dan kan? Iya. jika Kalau kerja. saya ngerjainnya nggak nyampe sejam boleh? Boleh aja kalau bisa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Jadi dalam mengerjakan tes ini tentunya ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, nanti teman-teman, oke, mungkin sebelumnya silakan login WA dulu deh. PA, oke. WA, login WA. Kalau WA kita nih. Iya, di laptop. Privasi Kak? Enggak. Karena nanti lockout ya. Iya, login WA dan kirimkan foto terbaik. Foto terbaik teman-teman yang tercakep dah. Iya. Jadi pastikan foto tersebut ada di laptopnya, di download. Pastikan di laptop teman-teman semua itu ada foto masing-masing, foto pribadi. Karena iya betul, karena nanti untuk masuk di tempat login untuk mengisi data diri di tes IQ-nya kita harus upload foto. Kayak gitu. Iya. Bebas. Foto Bebas apa aja, aja, foto kan? apa aja, Foto foto apa diri aja. kita masing-masing. Iya, pakai handphone. Jadi dikirim. Iya, dikirim Iya ke WA. betul, biar WhatsApp. nanti Oh. di-download. Kalau foto sama temen boleh Kak? Enggak, Sendiri, foto Kak. sendiri aja, foto sendiri aja. Kan orang mau isi foto pribadi, ya. Kalau Dikirim aja Kak, kayak biasanya kan kalau orang-orang di WhatsApp itu punya kayak room chat pribadi. Nah, itu dikirim ke situ enggak? Enggak, atau mungkin kayak- kirim ke WA temannya. Iya, misalnya dia teman sendiri. Terus nanti di-download lewat WhatsApp web. Kok lu yang kirim foto? saya deh.
Boleh deh, gimana deh, terserah Kak. Atau Iya, misalnya iya. mau download lewat Google juga nggak ada masalah sih. Karena foto yang kakak pasti banyak di Google kan. Preskit. Enggak, jangan preskit. Orang emang mau apa sih? Fotonya foto apa aja kan? Iya, foto apa aja boleh. Bentar ya kayak. Kalau foto sensitif nih kalau kamera. Oh gitu. Rese banget dulu. Ini punya lo ada lo sekalian ridersnya nih. Ini udah saya download Kak. Oke, semuanya wajib ada dulu ya. Bentar, Tunggu semuanya. Cari foto terbaik kan ini. Lagi ya WA-nya kayak. Iya, silakan. Terbaik ya? Terbaik cuy. Udah. Udah. Save ke laptop ya. Ya, betul. Lagu nggak usah lagu. Bagi yang sudah download foto, WA-nya bisa di close aja. Jadi menyisakan tab web psikotesnya. Close apa di lockout? Di lockout terus di close. Oh. WA-nya ini doang gunanya, Bang. Di save dulu ya. Ya, di save dulu di laptop masing-masing. Download udah. Kita lockout. Set. Mbak udah saya save mbak. Oke, yang lain udah belum? Udah semua belum? Logout. Di download fotonya kan ya? Iya betul, WhatsApp-nya disimpan di close dalam aja kan? laptop. Close aja. Ya, di logout terus di close aja, Nah. jadi hanya menyisakan web psikotes. Oke, udah. Sudah Kak. Ada yang belum? Oke. Oke, udah semua atau ada yang belum? Sudah. Nah, Mas tabnya udah? belum. Oh, belum. Lama juga ya. Perkara foto doang. Kentut ya? Mono kah? Sumpah bukan gua. Gua. Sinzono. Kentut kan? Gua. Gua mah nggak bohong. Kalau kentut mah kentut gua. Kan selesai. Oke, belum. sebentar, tunggu yang lain. Kalau berisi keluarin aja kan nggak apa-apa. Oh gitu. Terus celananya sobek. Oke, udah semua, lanjut ke Dava. Dari tadi. Oke, jika sudah semua, pastikan di laptop hanya ada web psikotesnya. Ya. Oke, di WPA dihapus saja. Udah. Oke, jadi kurang lebih tadi saya bilang akan berjalan waktu kurang lebih 1 jam, mungkin bisa cepat, tergantung kemampuan seseorang. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, membuat tab baru. Jadi kan tabnya sekarang kan hanya ada psikotesnya saja kan. Dilarang untuk menambah tab baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang copy paste. Karena nanti mas-mas semua di sini akan mengisi biodata ya. Jadi di awal sebelum mengisi soal-soalnya akan mengisi biodata dulu dan dilarang untuk copy paste. Jadi misal nomor telepon copy paste dan sebagainya. Intinya copy dan paste tidak boleh. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang refresh. Jadi misal kalau nanti nge-lag jaringannya, bisa sampaikan saja ke kami. Oke, dilarang refresh sendiri. Oke, itu yang ketiga. Dilarang screenshot juga ya, teman-teman semua. Jadi ingat, screenshot, refresh, copy paste, dan juga terakhir tadi apa? Membuat Tab baru. tab baru. Karena nantinya apa? Kenapa tidak boleh? Karena nantinya sistem kami akan Mendeteksi mendeteksi kecurangan. kecurangan. Jadi dianggap itu curang. Oke, seperti itu. Ya, silakan. AI boleh nggak? Enggak, boleh dong. tidak boleh. Boleh. Terus siapa yang mau tes? Silakan gunakan. Ya. Iya. Nyontek boleh nggak? Enggak. Goblok. Nggak boleh ya. Ya bang, lanjut. Mau dong mau. Oke. Nanti jika melanggar, kode tesnya akan terblokir, jadi tidak bisa digunakan lagi. Goblok. Masih tiba-tiba datang polisi. Oke. Kamu lakukan kecurangan. Jadi teman-teman semua, jelas? Jelas. Nah, nantinya saat mengerjakan, mohon untuk membaca instruksinya dengan baik. Nanti jadi di setiap subtes itu akan ada waktunya masing-masing. Jadi nanti kalau waktunya udah habis, teman-teman otomatis langsung lanjut ke soal selanjutnya. Iya, nggak barengan, tergantung pengerjaannya masing-masing, tergantung kapan mulai kliknya. Jadi ini mandiri, Ini kalau IQ kecil gak apa-apa kan sebenarnya? nggak ada masalah. Nggak ada remet. Dan ini pastiin ya teman-teman, nanti jangan sampai bingung kalau misalnya nemuin soal atau subtes yang nggak ada soalnya. Karena untuk membaca instruksi atau petunjuk tes sebelum klik mulai, nanti dilihat aja ya. Iya, nanti dilihat aja. Iya. Intinya jangan kaget kalau misalnya ketemu sama Saya udah kaget subtes. duluan ini. Oke, ya udah jangan kaget. Jangan kaget. Intinya nanti mas semua baca instruksi dengan jelas. Iya. Pastikan jangan mulai dulu sebelum paham nih Paham instruksi sama. seperti apa. Iya. Nanti ada contoh cara pengerjaannya semua. Jadi pastiin udah paham dulu cara ngerjainnya dan ngerjain contohnya. Oke. Kakak sendiri tes IQ juga nggak? Pernah Pas masuk ke ini? masuk ke sini tes IQ, masuk ke Smile Consulting Gede-gede tes tuh. IQ.
Ya. Ada 200. Kita nggak tahu hasilnya bahkan Kak. Oh nggak tahu. Iya, Karena itu kan konfidensial, jadi punyanya manajer kami, jadi untuk punya perusahaan gitu. Oh kalau ini sebenarnya pribadi ini konfidensial. Konfidensial, punya masing-masing sendiri, boleh. punya usernya. Ini di share nanti kita. Tergantung teman-teman, kalau teman-teman berkenan silakan di share nggak apa-apa, tapi kalau nggak berkenan boleh di keep aja. Tapi kalau di sini kalau nggak berkenan tetap di share. Oh gitu, mau nggak mau, resiko. IQ di Indonesia paling tinggi siapa kan? Jujur nggak tahu ya kak, kalau misalnya data orang di Indonesia IQ yang paling tinggi nggak tahu. Kalau yang consulting ini berapa? Gimana? Kalau yang di Smile Consulting ini Yang paling tinggi. Jujur ya belum tahu juga skornya berapa. Tapi karena kita emang kayak sering ngerjain juga kan, maksudnya bukan ngerjain, tapi kita sering memberikan instruksi dan kurang lebih memahami lah bagaimana tes IQ-nya. Jadi kayak bias kalau misalnya kami mengerjakan tes IQ yang sama kayak teman-teman gitu. Berarti soalnya itu nggak berubah ya dari tahun ke tahun. Secara basically sih enggak ya, karena kan itu harus proses pengembangan alat ukur yang sendiri gitu, ada proses pengembangannya sendiri kayak gitu. Ayo deh yuk. Sambil makan nasi padang boleh? Jangan, ngapa sampai makan? Masa minyak? Oke, minyak. udah semua ya. Oke. Sambil main Dota. Masa dua begini sih, dua. Ada lagi terakhir yang mau ditanyakan sebelum dimulai? ready. Diterangin juga boleh laptopnya teman-teman, kalau nggak kelihatan udah, boleh saya diterangin, terangin. brightness-nya dinaikin. Cara naikin brightness gimana Pak? FN sama ada. Oh, yang mana? Iya, betul. Ya Allah, tadi gue ngetik cok, brightness. Wah kacau ini. Ngaco ini, ngaco. Banyak kan banyak. FN F6. F8. F6. AT4 naik AT4. Gue tampar lu ya, yuk. Oke, aman semuanya? Aman. Oke, cukup dari saya. Silakan dimulai sekarang. Bego. Nanti kalau ada akses kamera silakan di okein aja ya. Karena nanti dalam proses Boleh tes lihat alamat teman-teman nggak? akan diawasi Boleh. oleh kamera. Ada satu kamera nih ya? Iya betul. Halo kamera. Kasih bisa dilatih kak. Gimana? Nomor telepon aku. Nomor telepon gue aja bang. Oke teman-teman udah mulai masuk tesnya ya. Silakan fokus untuk mengerjakan tes masing-masing. Sorry. Ini coba soal satu udah soal. Asik banget sih. Marah gila marah. Semarang entot. Skip aja. Pertemanan hancur cok. Gara-gara Bagus banget sih. Teman-teman mohon tenang ya. ayo si Otot marah loh. Ada yang dulu tadi. Cepat bego. Risi. Ah, fotonya belum. Kok ini ada kamera kak? Oh ada yang yakin. Ada di Ketut. Jangan fokus nih. Terus gimana? How to next? How to next? Sorry. Nah, iya. Oh, sure. Nggak bisa. Nextnya gimana? Gimana? Oh, contoh. Ini aku jawab ya. Iya silakan dilihat dulu contohnya dan instruksinya.
many questions? Setiap soal akan berbeda-beda, jadi nanti silakan dilihat aja. Kalau ada istilah-istilah pertanyaan yang aku ngerti, banyak. Enggak, karena itu bagian dari tes juga. Oke. Nah, sebelum kita menampilkan juga, pada dasarnya IQ itu bukan untuk melihat dia itu pintar atau tidak, bodoh atau tidak, lebih kepada intelijensinya untuk menangkap sesuatu. Artinya yang diharapkan ketika kita stabil, itu IQ kita atau intelijensi kita itu cukup mampu membantu diri kita. Gitu, karena dari kita percaya ada 3 macam. Yang pertama, kalau bagian kepala itu adalah intelijensi, jadi buat mikir, buat apapun juga. Bagian tengah itu adalah pribadi kita. Bagian kaki itu adalah kerja. Gitu, jadi ya ketiga-tiganya harus balance. Gitu, karena ketika kita pintar banget tapi pribadinya kurang, susah. Pribadinya bagus, intelijensinya bagus tapi kerjanya kurang juga susah. Seperti itu, yang diharapkan adalah balance. Oke. Seperti itu ya. Clear ya? Oke. Kita mulai dari Kak Aloy. Let's go. Tinggi tau, kata gue tinggi. Tinggi banget, tensi gue tinggi anjing. Berapa tuh? 91. Kategorinya adalah rata-rata. Gede loh. Gede anjing. Oke. Tadi gue 170 loh. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kode-kode subtes. Nah, ini. Dan di sini ada raw score dan standar skornya. Di setiap hasil tes atau di setiap subtes itu ada standar skor sendiri-sendiri. Nih, misalnya kita lihat contoh, kalau Kak Aloy paling tinggi adalah subtes WU. WU adalah subtes yang berkaitan dengan imajinasi atau membayangkan 3 dimensi. Itu paling tinggi gocok. Standar skornya adalah 116 yang dimana itu masuk kategori ada di atas rata-rata gitu. Jadi Kak Aloy adalah optimal, paling optimal di imajinasi atau membayangkan 3 dimensi kayak gitu. Yang paling di sini, optimal? Iya. Yang paling optimal? Yang paling optimal ada di GE sama di RA nih ya, yang di bawah 90 nih. Kita lihat di bawah rata-rata ya kalau skor 90. Tadi ada GE sama RA. GE adalah memahami inti konsep verbal dan RA adalah pemecahan hitungan praktis. Kayak gitu. Gak apa-apa, ini bentuk refleksi ya, bentuk evaluasi diri gitu ya. Nanti semakin bisa kita tingkatkan. Udah tua saya. Oke. Mungkin kayak gitu aja previewnya ya. Mungkin lanjut ke yang lain gitu ya. Masalah visual. Sekali lagi, yang dilihat itu kan hanya bagian ya, bagian-bagian. Tetapi kalau secara keseluruhan itu adalah 91 tadi. 91 skornya rata-rata. Jadi maksudnya rata-rata Saya adalah normal ya, saya normal ya. Bukan masalah normal atau enggak sih. Jadi skornya rata-rata, kemampuan intelijensinya itu rata-rata di seusianya kayak gitu. Jadi kan ini ada kaitannya juga dengan norma usia. Biasanya kalau seusia saya berapa? Itu rata-rata. Tapi Indonesia 70-an kan. Saya paling bawah lah ya di usia saya ya. Enggak maksudnya rata-rata seusianya gitu. Kalau dari berdasarkan negara gitu kayaknya nggak ada norma yang khusus sih sejauh ini. Enggak. Bisa kita lanjut kali. Selanjutnya Ko Brevi. Ko Brevi ada IQ-nya 112 atau di atas rata-rata. Oke, Ko Brevi paling tinggi di subtes WA. WA itu terkait kecepatan memahami inti verbal. Skornya ada di 124 yang dimana itu masuk klasifikasi tinggi.
Bertolak belakang kita itu. Oke, kalau untuk yang paling ini ya paling kurang optimal ada di subtes GE. GE adalah memahami inti konsep verbal juga ya. Jadi sama ya tadi ya Kak ya. Oke, untuk IQ-nya ada di kategori di atas rata-rata. Tinggi. Di antara tuh orang tua sih lu tinggi lu. Iya, ini IQ 112 yang dimana kategorinya di atas rata-rata, artinya IQ Koko itu tinggi di atas rata-rata seusianya. Usia lu tua gini Ingat ya, oke loh. ingat. Ya. Oke, bisa kita next. Oke. Giri, oh ada yang mau tanya? Enggak. Kak Giri? Giri. Oke, Kak Giri. Kalau Kak Giri IQ-nya ada 109, yaitu ada di kategori rata-rata. Oh, sama Untuk kayak yang bocah. paling optimal ada di subtes WU. WU itu imajinasi membayangkan 3 dimensi. Ngadu-ngadu kita ngadu. Untuk yang kurang optimal ada di subtes RA, yaitu pemecahan hitungan praktis. Oke, kayak gitu ya. Untuk IQ-nya ada di kategori rata-rata seusianya Kak Giri. Berarti sama kan ya? Rata-rata ya, cuman kan memang beda skornya aja. Kan Satu gue Sama tapi sama masuk. Tapi masuk. Enggak, 91 ke 109 mah. Sama kan? Enggak ada. kategorinya sama. Cuman kan Masa penempatan. iya, kategorinya sama. Maksudnya kalau di levelin saya sama kan sama dia. Enggak ada kayak gini kan? Enggak ada kan? Karena skornya berbeda, tentunya pasti berbeda gitu kan. Tapi untuk kategorinya secara keseluruhan sama, ada di kategori rata-rata, cuma skornya beda. Saya ulang sendiri deh boleh nggak? Ulang sendiri. Buat bagusin. Oke, bisa kita next berarti ya. Ibu. Nah, untuk Kak Ibo, IQ-nya ada di 91 atau kategori rata-rata, dan yang paling optimal ada di subtes ME. ME itu berkaitan dengan atensi, konsentrasi, dan memori. Yang menghafal tadi berarti kakak paling oke. Dia kalau duit hafal ya cepet deh. Nah, satu. Sama-sama tolong goblok. Enggak, Kak itu termasuk kategori rata-rata ya, rata-rata seusianya. Selevel kan berarti kan? Ada di kategori yang sama tapi skor berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. Kak Jod ya. Untuk Kak Jod IQ-nya ada di 97, yaitu kategorinya rata-rata. Subtes yang paling optimal adalah ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan yang paling kurang optimal ada di FA. FA itu imajinasi membayangkan 2 dimensi. Ya. 2 dimensi mah gue jago. Oke, untuk kategori 97 adalah kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita lanjut. Coba nih. Oke, Kak Niko. Iya, soalnya tadi diskusi nggak? Sempat diskusi nggak? Nggak ya. Untuk Kak Niko, IQ-nya ada di skor 97 dengan kategori rata-rata. Untuk subtes yang paling optimal ada di ZR, yaitu fleksibilitas berpikir, gitu ya. Untuk yang kurang optimal ada di RA, yaitu hitungan praktis. IQ-nya kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita next. Oke, ini ini untuk Bang Arab ya. IQ Bang Arab ada di skor 85, yang dimana kategorinya ada di bawah rata-rata. Tapi kita bisa lihat ya, di sini Bang Arab paling optimal ada di subtes WA, yaitu kecepatan memahami inti verbal. Gitu. Nah kalau Bang Arab itu yang kurang optimal itu ada di subtes FA atau imajinasi membayangkan 2 dimensi kayak gitu. Untuk di kategori untuk di usianya Bang Arab, kategori IQ-nya beliau ada di bawah rata-rata. Gak apa-apa, itu kan tadi kita bisa melihat di sini ada subtes atau ada kemampuan yang optimal, ada di skor 111, yang dimana 111 itu masuk di kategori di atas rata-rata kemampuannya Bang Arab. Di dalam WA itu adalah kecepatan memahami inti verbal. Jadi Bang Arab mungkin secara verbal itu baik, gitu ya, sangat baik di atas rata-rata seperti itu. Oke. Oke, di sini ada KTP, IQ-nya ada di 104 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes WA dan juga WA. WA itu
untuk berkaitan dengan inti verbal dan WU adalah membayangkan 3 dimensi kayak gitu. Yang kurang optimal ternyata di sini hampir sama rata ya, nggak ada yang di bawah 90 gitu ya. Jadi untuk setiap subtes atau fungsi-fungsi yang diukur dari tes tadi, KTP ini memang ada di kategori rata-rata semua kayak gitu. Tinggi nih, Pak, tinggi nih. 140. Oke, kita next. Oke, ini Kak Yuka. Oke, Kak Yuka, IQ-nya ada di skor 109 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan di sini rata-rata dari semua fungsi atau semua kemampuan yang diukur tadi pada saat tes, Kak Yuka emang ada di kategori yang rata-rata, di atas rata-rata sampai rata-rata gitu ya. Oke. Udah. Dadah. Yeay.